Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Upah di Surga, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 12. Yesus bersabda, "Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika melihat orang banyak mengikutinya, Yesus naik ke atas bukit. Setelah duduk, Yesus mulai mengajar mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Saudara-saudara terkasih, pada umumnya, motivasi orang melakukan sesuatu adalah agar mendapatkan uang. Masalahnya adalah tawar-menawar dengan pihak lain, seberapa uang yang akan kita terima. Karena masalah uang ini menyangkut hidup, maka diperjuangkan dengan sepenuh hati oleh semua orang. Bisa dikatakan, uang itu seperti oksigen ketika kita bernafas. Tanpa uang, tidak bisa hidup. Bahkan ada pepatah, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Begitu berkuasanya uang atas hidup manusia. Ada sedikit orang yang memiliki uang dan harta kekayaan berlimpah sampai 7 turunan. Sebaliknya, begitu banyak orang tidak memiliki uang untuk membeli makanan sehari-hari. Pembagian penghasilan secara merata bukan faktor usaha pribadi, tetapi harus menjadi nilai kemanusiaan setiap bangsa. Setiap orang yang bekerja yang baik dan benar sudah seharusnya mendapatkan penghasilan layak bagi hidupnya. Di negara dengan jumlah orang yang banyak, akan lebih sulit memeratakan penghasilan yang diterima. Apalagi jika pemerintah tidak memiliki komitmen untuk melakukan itu. Korupsi adalah tindakan nyata seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil uang negara demi kepentingannya sendiri. Padahal, uang negara itu seharusnya bisa dibagikan kepada lebih banyak anggota masyarakat bagi kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, walaupun hanya terjadi pada sedikit orang, tetapi tidak semua orang mendasarkan perbuatannya
demi mendapatkan uang. Hidup bertetangga di pedesaan atau perkampungan lebih didasarkan pada ikatan persaudaraan dan kerukunan hidup bertetangga. Tolong-menolong, gotong royong, kerja bakti adalah istilah yang menggambarkan hidup bersama tanpa motivasi uang. Beberapa orang secara pribadi melakukan tindakan sosial dengan uang yang dimilikinya. Misalnya, mengasuh anak jalanan, membuat panti asuhan. Ternyata uang tidak selalu motivasi utama. Dalam diri setiap orang ada nilai-nilai yang dijiwainya, yang didapatnya dari orang tuanya, masyarakatnya, sekolahnya, agamanya. Nilai mana yang lebih menonjol dan mempengaruhi tergantung dari seberapa intensif nilai itu diterimanya. Di dalam gereja Katolik, ada nilai-nilai yang berbeda dengan nilai umum yang ada di masyarakat. Ada perikop, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Sungguh berlawanan dengan nilai di masyarakat yang sibuk mencari harta dan kekuasaan duniawi. Saudara-saudara terkasih, melalui sabda bahagia pada bacaan hari ini, Yesus menawarkan nilai yang berbeda daripada yang umumnya ditawarkan, yaitu mencari upah di surga, bukan di dunia. Apapun yang kita lakukan di dunia saat ini adalah demi menabung bagi hidup di dunia nanti. Memiliki harta duniawi tidaklah ditabukan, tetapi menjadi miskin di hadapan Allah menjadi jalan memiliki hidup di surga. Memiliki hati yang suci membukakan jalan untuk melihat Allah. Jika hidup kita membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita, maka kita disebut anak-anak Allah. Bahkan hal buruk yang kita terima karena kebenaran yang kita sampaikan melebarkan jalan masuk ke surga. Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan itu tidak diletakkan pada barang dan hidup duniawi. Justru karena dianiaya, dicelah, difitnahkan segala yang jahat, karena iman akan Yesus, kita akan mendapatkan upah besar di surga. Tidak mudah memahami, apalagi melaksanakan nilai yang diajarkan Yesus ini. Sebagai orang yang tinggal di dunia, kita masih memerlukan berbagai hal duniawi untuk bertahan hidup. Namun, lebih daripada hidup di dunia ini, Yesus mengingatkan bahwa hidup kita akan berlanjut juga di surga. Apakah kita begitu mempertaruhkan hidup kita saat ini demi harta benda yang akan hilang dimakan ngengat? Sudahkah kita menanamkan kebaikan kepada sesama yang upahnya akan kita terima nanti di surga? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami begitu sibuk dan bersemangat mengumpulkan upah kami bekerja di dunia ini. Pada akhirnya, semua harta duniawi itu akan kami tinggalkan. Yesus mengajarkan kami untuk mengumpulkan upah di surga yang menemani kami hidup abadi. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah
yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.